Hai. So, Kamu udah di record? udah dong. Hai, Hola. bagaimana? Apa kabar? Ada. Oh my god. Lu namanya baik-baik aja? Aku baik-baik aja, alhamdulillah. Terus Olahraga terus. olahraga, and then masak. Terus Terus cukup menghindari sosial media kalau nggak penting banget, baru post. kenapa? Kenapa kan sekarang justru hiburan kita di sosial media. Tapi ya Aduh. kalau yang jelek-jelek tentang hoax nggak usah dibaca. Bukannya ini ya mengurangi ngepost dan mengurangi sosial media aja sih, cuma pengen bener-bener ngerasain bahwa yang bener-bener kan sekarang nih yang terjadi cukup chaos di mana-mana, jadi pengen lebih self healing dulu lah gitu. Semakin lihat sosial media makin lumayan gila sih. Dan Afi udah tahu nggak lagi ada kabar duka kakak Glenn Iya, meninggal? Glenn Fredly. Iya, ya, aku kaget juga sih. Dulu aku pernah jadi model video klipnya yang dia duet sama salah satu, ada anak kecil juara salah satu kompetisi. Aku jadi model video klipnya waktu sama Glenn juga. Aku juga kayaknya tuh. Terus ini video klip sama soundtrack film aku. Oh iya, Cinta Silver. Aduh gila. Afi, thank you loh udah mau bantuin aku di konten pertama aku. Udah di record belum? Tahu Udah caranya dong. record? Tahu. Tuh, ini udah ada nih pause atau stop recording gitu. Ada nih recording nih tulisannya. Afi, Jadi lu namanya gimana? Semakin lockdown di rumah semakin kesepian nggak? iya kesepian banget. Jadi di rumah aja. Di Nggak rumah. ngapa-ngapain. Aduh, paling ya ke Hero. Nyebut merek deh, nggak apa-apa lah ya. Paling Ya nggak apa-apa. ya gitu-gitulah. Siapa tahu jadi brand ambassador. Iya lumayan ya. Mau dong kayak Raffi banyak brand ambassador. Alfamart, kalau aku kan Alfamart. Oh, brand cucok. ambassador. Iya benar-benar. Alfamart nggak perlu ini nih, nggak perlu orang lagi yang single-single gitu. Iya. Afi, jadi punya pacar single, bohong punya pacar nih pasti. ya kalau punya pacar mah enak, nggak stres. Afi, Iya, aku mau nanya-nanya. Gigi mana? Boleh. Dia lagi bikin konten sama Anji. Wis, Sama cucok. kita juga sekarang bikin kontennya gini doang, bikin nanti dong nanti gantian besok atau kapan di tempat aku ya. Iya, sama iya. Gigi aku nanya-nanya kamu. Aku Dari kan maunya Zoom kan aja. kamu sama Gigi, tapi kok giginya nggak ada. Lah, katanya sama aku doang. Aku bilang kamu sama Gigi, tapi yaudah nggak apa-apa, nanti kita gantian. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita bikin part 2. Iya, Kalau iya, iya. panjang-panjang. Iya, bener, Ini kan bener. gue ini Udah, biasa gini gue ya. dulu. Nanti besok gampang ya tinggal ini. Jadi ada part 2 gitu. Oke, boleh. Ada yang berdua, Ada yang sendiri. ya. Oke, Itu kan boleh. 3 part. Mantap. Bisa 3 part, bisa 3 part. Boleh. Jadi sekarang aku mau Iya. main game sama kamu, Afi. Oke. Jadi kita main gamesnya gini, jadi kita sweet ya. Nanti yang sweet, Sweet. kalau Oke. kalau misalkan aku menang, aku boleh nanya apa aja sama kamu. Abis itu nanti kamu gantian nanya sama aku. Oke, benar. Ya. Tapi jawabnya jujur. Jadi ini hanya jujur. Ini pertanyaan jujur. Ya, Tapi udah, jangan- jawabnya jujur ya. Tapi jangan aneh-aneh ya. Oke. Ya. Kok Raffi Oke. tambah ganteng sih? Iya, gila banyak yang ngomong. Oke. Tapi lu namanya juga 1, 2, 2, 3. enggak. Mana tangannya lu di Ini aku menang. Ini dong. Ini aku menang nih. Enggak, ulang. Oke. Ulang enggak Oke. kelihatan. 1. Tuh 2, 3. Tuh 2. Tuh 2. Nah, gue dulu. Aku Gua menang. menang. Aku menang. Nih. Gue dulu. Ya udah, ya Nih. wes, kamu dulu. Oke. Tanya, boleh. eh ini pertanyaannya adalah seorang public figure seorang Raffi Ahmad ini di masa-masa lockdown ini apa sih yang paling berat dirasakan? Nggak lockdown ya? Inilah Sebenarnya kalau aku sih sebenarnya enggak lockdown. Enggak, maksudnya kan Jakarta nggak lockdown, maksudnya social Iya. distancing. Terus Afi kan
Soalnya yang aku tahu Raffi itu paling nggak betah di rumah. Iya benar. Tapi sebenarnya gini, yang aku lakuin itu sekarang dengan adanya YouTube digital itu banyak bisa kita lakuin kayak contoh begini, ataupun aku bikin konten-konten family pakai kamera handphone pun jadi. Ya. Dan tim aku tuh kan di kantor itu ya, normal itu kita ada 25 sampai 30 orang untuk tim Rans Entertainment. Tapi sekarang yang masuk paling hanya nggak nyampe 10 orang, 8 orang, tapi mereka nginep di sini. Aku bikin mereka nginep di sini. Jadi nggak boleh keluar kemana-mana. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Terus Jadi orang tetap, tapi aku nggak bisa bikin konten di luar, tapi tetap Iya, aku iya. bikin konten aja di dalam rumah ngapain gitu. Cuman udah pakai minimalis banget lah. Tapi juga nggak, ya kayak gini kan collab sebenarnya pasti viewers kalau collab lebih gede, tapi akhirnya bikin sendiri ya. Yang penting bukan masalah AdSense atau uang, yang penting punya kegiatan. Karena kalau aku nggak punya kegiatan stres. Iya kan, soalnya Afi Yang kan nggak penting bisa kita diam menyibukkan diri. anaknya. Tapi kan Bener. emang Afi masih mikirin duit. Masih lah. Lagi Nih ya, yang bikin aku pusing itu kalau sampai salah satunya kalau sampai COVID ini panjang, itu nanti yang gaji karyawan gue gimana, karyawan aku gimana, kayak aku gimana. Jadi tuh banyak yang berpikir kalau misalkan artis kan enak duitnya banyak. Aduh, kalau kita tuh kan mesti melakukan kegiatan dulu, mesti datang ke lokasi syuting, mesti kerja dulu baru dapat duitnya. Dipikir Nih, beda gitu. jangankan Rans Entertainment ya, perusahaan-perusahaan besar aja itu udah banyak yang mereka melakukan PHK atau karyawannya dirumahkan. Cuman kalau aku kan bukan yang banyak lah, masih 25 sampai 30 orang, tapi aku berusaha untuk menyelamatkan mereka agar tidak ada yang di PHK. Apalagi kan mengingat sekarang mau lebaran, aku juga Kasian, pengen tetap kasih ke THR mereka yang pasti terbaik ada, gitu. ya. Itu banyak banget perusahaan besar yang ibaratnya udah ratusan miliar sama triliunan aja mereka langsung Cut down dikasih semua. kondisi begini, emang langsung lumpuh semua. Banyak yang memang nggak bisa kerja. Aku pun syuting nih, aku yang sehari 7 program sekarang cuma 1 program. Masih syuting Alhamdulillah tapi? masih ada 1, tapi aku pun berdampak banget gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada asumsi bahwa wah artis mah enak apa segala macem, tapi yang oke, kan penghasilan kita kekat nih Avi. Misalkan kalau kalau ini berdampak panjang, what will you do gitu loh? Maksudnya Avi mau ngapain gitu loh? Kalau aku sih sekarang udah menyiapkan untuk, aku sih sama Skenario Gigi terburuknya. sepakatnya gini. Ini yang terburuk nih, misalnya kita sampai kapan, anggaplah 2020 ini udah aku anggap adalah tahun mati sampai Desember. Aduh gila Maksudnya anggap ekonomi kita tuh musibah lah, ini musibah. Tapi aku berarti sampai Desember akhir itu aku udah menyiapkan yang penting buat gaji karyawan. Jadi udah ada itu ya, buat salah semua. satu tindakan preventifnya adalah udah nyiapin pokoknya sampai Desember aman aja gitu. Harus aman untuk semua orang yang kerja sama aku gitu. Jadi total karyawan itu hampir 100 orang sebenarnya. Aku kalau bukan Rans Entertainment ya, Rans Corps itu udah hampir 100. Gila, sama gila, asisten gila, rumah gila. tangga, Aduh. sama pegawai itu supir, semua itu udah hampir 100. Terus kalau Jadi aku harus nyiapin buat mereka. Aku sama Gigi udah sepakat. Udah yang penting kita mah dari uang tabungan kita aja. Yang penting buat ini aku bisa ngegulung buat mereka, dan jangan satu pun, kalau boleh jangan sampai ada yang di PHK lagi. benar-benar. Terus ini, sekarang aku mau nanya, kita masih ini lagi ya, sweet lagi. Iya, sweet lagi. 1, 2, 3. Sama. 2, 2, 3. Sama lagi. 1, 2, 3. Aku lagi. Oke. Tanya. Aku mau nanya, ini lagi nggak bisa kemana-mana, lagi nggak ada ini tanda-tanda adiknya Rafathar nih. Ada belum nih? Kemarin katanya Belum. Gigi keguguran. Iya, kemarin keguguran, tapi kayaknya juga Tuhan adil sih. Gigi kan orangnya parno banget. Kalau sekarang sampai dia hamil, yang ada dia nggak bakal sehat. Dia nggak bakal sehat lahir batin karena dia orangnya parno, kepikiran banget kan. Yang ada dia takutnya malah stres. Makanya ada hikmahnya juga kemarin ya. Sudahlah, memang diikhlaskan untuk ibaratnya keguguran. Kalau bisa sampai sekarang ada, wah dia pasti parno banget. Ya sih, tapi kan kalau misalkan dikasih rezekinya kenapa enggak? Iya, cuman ya itu mah sedikasihnya aja sama Allah Subhanahu wa taala. Ya rajin kali bikinnya.
Jadi ajarin dong, aku bingung. Neneng. Neneng. Aku malu-malu. Aduh, malu-malu. Terus, ini pertanyaan lagi nih. Sweet dulu. Sweet. Oke, Satu, tuh, dua, 2, 3. tiga. Aku lagi. Anjir, gua kalah mulu, parah banget sih. Rafathar. Haus Rafathar. Rafathar yang lockdown, Rafathar yang memang nggak pernah kemana-mana. Bayangin waktu kemarin aku liburan 4 bulan, Rafathar kan udah cuti sekolahnya 4 bulan. Terus tambah Ditambah lagi. ini mah dia setahun udah nggak sekolah kayaknya. Terus gimana? Ibaratnya udah ini aja udah Ketinggalan hampir 6 kelas. bulan dia nggak sekolah. Ketinggalan kelas dong. Apa? Bisa nggak naik dong? Nggak, tapi kan Tetap sekolahnya online. semua. Siap yang Tetap yang online. Afi dampingin nggak belajarnya? Gigi terus tiap pagi Gigi yang dampingin. Kalau aku pagi-pagi udah ada urusan lain, tapi ya masih yang ngeliatin Gigi sih. Oh, jadi lancar ya semuanya ya. Oke deh. Iya. Iya. Jadi ini sweet terakhir ya. Oke. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Kok aku lagi yang menang? Kok gua kalah mulu sih? Ya udah, aku ini deh. Aku ikhlas kamu nanya apa ke aku. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Anyway, mau kalau sama Gigi kayaknya bisa deh. Kayaknya Gigi udah selesai sama Anji, aku gantian sama Anji, kamu sama Gigi. Oh ya boleh. Terus kamu mau nanya? Tapi nanti nggak gantian, kapan besok berdua deh. Aku Ayo. yang tapi nanti di channel aku lain hari aja. Oke. Kamu nggak mau nanya aku? Pertanyaan aku. Iya. Kan aku ikhlas. Kamu mau nanya aku? Oke. Terakhir ya? Iya. Oke. Iya. Ya. Mau terakhir, mau terserah kamu apa sih? Oh enggak, maksudnya sama kamu. Kan seatnya sama kamu. Oke, pertanyaannya adalah, jadi kamu sudah ada pacar atau belum? Yang di Jepang itu gimana? Aduh, Anda lemes. Saya Lo tidak- bukan lemas, kan bertanya. Kan katanya kabarnya Mariochin, kabarnya ada lagi. Aku kan bertanya, jadi gini aja. Pak, udah punya pacar atau belum sama yang orang Jepang? Jadi nggak? Itu kasihan kalau pun jadi, berarti cintamu terhalang corona. Ya inilah ujiannya ya. Ujiannya kita lihat gitu. Apakah corona ini semakin mendekatkan atau semakin menjauhkan? Ya kita lihat nanti. Berarti udah pacaran atau belum? Nggak Atau tahu. dekat? Ya dekat-dekat aja. Nggak. Kan berteman-teman Oh, jadi dulu. Oh ya, jadi yang di Jepang tuh benar adanya itu benar. Benar adanya kita berteman ya benar adanya. Udah, jadi dalam urusan corona ini yang lagi menguatkan satu sama lain, apakah ini bisa membuat kalian dekat atau jauh? Tapi percaya nggak percaya, banyak orang yang PDKT gara-gara virus corona ini putus. Maksudnya ya? malah nggak jadi pacaran. Ya nggak apa-apa, berarti emang nggak jodoh kan? Kan kita Gila, ikhlas banget. udah ikhlas lah namanya kita nggak pernah tahu namanya hidup manusia, kematian, jodoh, rezeki kan semua udah kita lihat nanti lah. Kalau emang kita ditakdirkan untuk jalan hidupnya seperti ini kan kita cuma bersyukuri aja. Kita udah rencana nih, pokoknya tahun ini gue mau punya pacar, gue mau kawin, gue mau apa. Tiba-tiba ada corona. Kan kita nggak Iya tahu. sih. Afi, Iya sih. Ya jadi apa? coba dong kasih semangat tips hidup ala Raffi yang super sibuk biasanya, yang super aktif, supaya yang dengerin juga semangat gitu loh. Jadi buat kalian semuanya ya memang kalau apapun tuh harus mau capek. Kalau kita nggak mau capek, kita nggak bakal sukses. Apalagi dalam keadaan kayak begini pun, ya kita juga ini kan WFH, work from home, itu bukan berarti kita tuh tidur-tidur. Kalau aku tuh nggak bisa tuh kayak gitu. Maksudnya Aku juga nggak ini bisa. kan kita kan akan struggle sendiri gitu dengan kondisi begini. Makanya ya kalian kan pasti paling tahu dalam keadaan begini gimana caranya kalian bisa survive. Jadi aku juga kayak sekarang ini ya tetap aku pikirin, apalagi kalau kita punya pegawai, kita pikirkan mereka. Aku juga sama Gigi berpikir apa yang kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini gitu. Yang pasti bukan buat kita sih, buat
buat orang dulu. Tapi Kalau kita ya alhamdulillah kita amin bisa amin. save lah. Tapi ini boleh nggak satu sih, hikmah apa sih yang Raffi dapetin selama ini? Kan Raffi kan udah sering, maksudnya di dunia entertainment sendiri Raffi udah lama, udah, dan tidak ada satu artis laki-laki yang bisa menyanyi Raffi Ahmad saat ini. Yang pokoknya you're there gitu loh. Ada Siapa? Boril itu keren loh, itu artis luar biasa. Itu kan penyanyi. Halo. Oh, iya. Iya. Afi kan bukan penyanyi, Afi mah penyanyi abal-abal, nyanyi nggak serius, nggak pernah Lip sync. manggung. Lip sync loh. Artis yang lip sync yang laku mah gue doang. Terkenal tetep laku aja. Afi laku. Laku, dijual di KFC laku. Masa? Itu laku aja, aku mah yang penting laku Oh aja. yang beli laku. Iya makanya duitnya banyak kan. Nah, coba seorang Raffi Ahmad yang duitnya banyak nggak pusing apa sih? What's your inilah? Kasih semangat buat kita. Sekarang itu nggak masalah. Kalau corona itu nggak ngelihat uang banyak atau uang Nah, sedikit. itu. Uang banyak bisa langsung habis. Uang sedikit juga bisa langsung udah pasti habis. Ini kan sekarang bukan masalah uang, tapi gimana kita bisa sehat dan kita bisa menjaga diri kita. Percuma uang lu banyak, uang kita banyak, kalau kita nggak bisa jaga kita sampai amit-amit, banyak kan korban corona sekarang, percuma. Ini Afi juga ditegur sih sebenarnya untuk istirahat ya nggak? Iya, untuk istirahat. Kemarin-kemarin lebih luar biasa aktivitasnya, sampai suaranya hilang apa segala macam. Sekarang bisa lebih Iya, tapi dekat jadi sama istirahatnya keluarga. emang lama. Kemarin udah 4 bulan istirahat, sekarang istirahat lagi. Artinya kurang shy. Nggak apa-apa lah. Iya shy. Iya shy. Iya sih. Tambah ganteng sih. Lumayan. Ya Cantik. lumayan lah. Ya, bersih Lu gitu. namanya juga tambah fresh. Masa? Kalau punya gebetan baru, kulitnya jadi kayak osin, kayak orang Jepang. Nggak bisa nyela gua. Udah. Mana si Gigi? Ada Gigi nggak? Ada. Aku cek dulu sama Manji. Kalau misalnya udah selesai, nanti you call aja. I Atau call kita you. yang call lagi deh. Oke, sip. Iya, ini kan pertama yang ini kan nanti kita yang call. Oke? Muah. Thank you Afi. Sehat-sehat ya. You too. Sampai Bye. jumpa. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Oke. Ya, itu dia tadi. Kalau misalkan di Diary Luna kali ini pengen bener-bener ngobrol soal kegiatan sehari-hari, apa yang dilakukan, terus terutama checking ke teman-teman, dan terutama tadi Raffi kita udah ngobrol dikit lah. Kadang-kadang banyak orang yang berpikir bahwa, oh, dengan adanya kejadian seperti ini, hikmahnya tuh apa sih? Mungkin buat Raffi jadi istirahat, karena selama ini terlalu diforsir atau gimana ya, sempat suaranya apa segala macem. Tapi ya alhamdulillah dia masih bisa kerja, masih bisa membiayai keluarga, menafkahi, dan bahkan juga memberikan rezeki yang tidak putus kepada banyak orang. Yaitu ada sekitar hampir 30 yang bekerja sama Raffi, bahkan mungkin tadi di Transcorp hampir 100-an lebih atau ya kurang lebih segitu. So guys, jadi kalau yang berpikir yang susah itu hanya di kalangan menengah ke bawah atau yang gajinya harian atau segala macam, kita juga pengen ngasih lihat, pengen kasih tahu ke kalian semua bahwa nggak cuma yang bawah aja loh gitu. Terutama aku atau Raffi gitu, aku juga harus sampai detik ini harus gaji teman-teman yang bekerja dengan aku, orang rumah, dan cicilan rumahku, cicilan mobilku, kartu kredit tetap berjalan, tidak ada kebijakan, dan juga tetap membayar pajak. Dan yang paling berat ya saat ini kita bisa bilang saya zero income, tidak ada pemasukan sama sekali, tapi ya kita masih bisa bertahan dengan ya tabungan yang mungkin hanya bisa sampai, mungkin kalau Raffi tadi udah disiapin sampai Desember, mungkin kalau aku harus cek kira-kira sampai bulan apa aku bisa survive. Jadi ya kurang lebih gitu sih guys. Jadi semuanya ada apa ya, ada kendalanya juga, ada susahnya juga, ada bingungnya juga di saat-saat seperti ini. Tapi ya walaupun dalam situasi keuangan yang cukup kita deg-degan, was-wasan setiap hari, saya hanya cuma bisa bersyukur pada Tuhan.
kita masih sehat, sampai detik ini sehat, bisa makan alhamdulillah enak, tidak kekurangan. Dan yang aku paling bersyukur adalah Jakarta sekarang menjadi kota yang sangat yang sangat asri, udaranya kembali normal. Tapi intinya seberapapun berat ini nanti akan ada akhirnya, dan di saat ada akhirnya kita akan menjadi manusia yang berbeda. Saya berharap kita semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang bersyukur untuk hal-hal kecil yang kita dikasih saat ini. Walaupun terasa berat, walaupun terasa sangat-sangat membebani, membuat kita pusing, tapi bersyukurlah, mencoba untuk bahagia walaupun 1 menit saja, 1 jam saja, 1 hari saja. Cobalah dengan cara apa? Bersyukur dan selalu melihat bahwa kita masih bisa ada di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Itu melebihi semua uang atau harta apapun. Dan coba katakan terima kasih kepada diri kita sudah memberikan tubuh kita yang sehat sampai detik ini. Buat yang sedang struggling untuk kesembuhan, yang yang bisa dikatakan mungkin sekarang ada yang sakit, terutama kena corona ataupun apa, kita doain sama-sama harus tetap kuat, positif, dan semoga pandemik ini selesai dengan segera, tidak hanya untuk di Indonesia tapi di seluruh dunia lagi. Oke guys, so coba untuk appreciate small things. Dan let's pray together. Let's pray for me, I pray for you, I pray for everyone, everybody yang ada pun dimanapun kalian berada. Kita berdoa bersama-sama. Let's pray for the world, yang mudah-mudahan jadi orang yang lebih baik dan kita bisa berubah. Udah gak usah bermusuh-musuhan, kita gak usah saling curiga, tidak usah saling menuding. Kita harus sama-sama saling menguatkan. Thank you for watching Diari Luna. Dan mudah-mudahan besok aku bisa minta Zoom call lagi dan cerita-cerita bagaimana mereka di rumah dengan teman-teman ataupun bintang tamu atau narasumber yang lainnya. So guys, thank you for watching. See you next time. Bye. Assalamualaikum. Dadah.